Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap memberikan support ya, sehingga kita bisa semangat untuk memberikan semua informasi terbaru seputar aplikasi pinjaman uang online. Oke guys, hari ini kita pengen ngebahas lagi ya tentang gagal bayar ya. Mungkin beberapa teman-teman yang lain juga hari ini mengalami masalah dan hal yang serupa ya, karena memang ketidakmampuan kita hari ini melakukan pelunasan dan pembayaran tagihan di aplikasi pinjaman uang online. Jadi hari ini kita pengen beberapa ya nunjukin ke kalian, itu ada beberapa aplikasi. Mungkin kita pengen coba dulu di aplikasi KTA Kilat, Rupiah Cepat, Solusi Kita, dan Bantu Saku ya. Karena nanti di video yang lain kita pengen ngebahas juga tentang kredit 360, pinjam yuk, ada kami, fintech Seriang, Uku, dan kredit pintar, banyak banget ya. Jadi yang hari ini sedang terbebani tentang masalah hutang, aku pengen pesankan dulu ke kalian agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi. Apapun masalahnya hari ini kita tanggung jawabi dan akan kita hadapi dengan baik dan tenang. Dan buang semua rasa takut, rasa panik yang hari ini menghantui kalian. Jadi di video kali ini kita pengen nunjukin ke kalian ya, apa saja resiko yang sudah pernah kita hadapi dan apa saja permasalahannya saat ini. Jadi kita pengen langsung aja pengen nunjukin dulu ke kalian tuh ada aplikasi KTA Kilat ya. Dan di aplikasi KTA Kilat ini kalian bisa melihat itu kita sudah dikenakan jumlah pengembaliannya itu sebanyak 2.480.000. Dan kita dikenakan biaya sebesar 524.000 dengan keterlambatan selama 21 hari. Jadi total pembayarannya itu menjadi 3.004.000 rupiah. Ini jumlah yang sangat besar hari ini ya, karena memang kita itu hari ini memang benar-benar sedang merasakan kesusahan ya. Apalagi buat kawan-kawan yang mungkin hari ini sedang dirumahkan atau mungkin belum menerima pekerjaan kembali ya, dan belum mungkin menerima gaji ya, bersabarlah. Semua masalah ini pasti akan selesai ketika kalian bisa membuat rasa panik dan rasa takut di dalam hati kita. Jadi kalian bisa melihat ya, itu pinjaman kita itu sebesar 3 juta, dan disitu kalian bisa melihat detail pembayarannya itu biaya provisi resiko untuk keterlambatan itu sebesar 126.000, dan biaya operasionalnya itu dikenakan 189.000, dan biaya penagihannya 189.000, dan biaya tetapnya itu 20.000. Yang hari ini kita masih bingung ya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan biaya penagihan? Apakah semua aplikasi pinjaman uang online yang hari ini yang mencantumkan biaya penagihannya itu ketika mereka menagih ke kita, tagihan yang harusnya tidak seperti ini malah ditambahkan dengan biaya penagihan ya? Atau mungkin gimana sih ya? Makanya kita pengen bertanya dulu ke kalian ini tentang biaya penagihan itu apa sih yang dimaksud dengan biaya penagihan. Oke, ini untuk di KTA Kilat ya. Kita pengen nunjukin ke kalian di aplikasi yang lain ya. Sebentar, kita pengen tunjukin dulu di aplikasi yang lain. Itu tadi KTA Kilat kita udah tunjukin, dan sekarang kita pengen masuk di aplikasi Bantu Saku dulu. Di sini kalian bisa melihat ya, tenor yang pertama itu kita udah terlambat juga, tenor yang kedua juga udah terlambat, itu sebesar total jumlahnya menjadi 4.200.000 rupiah. Situ kalian bisa melihat di tenor yang pertama itu kita dikenakan biaya tagihannya itu totalnya menjadi 3.920.000, pokok pinjamannya 2.204.082 rupiah, dan denda keterlambatannya itu bisa mencapai 1.716.000 rupiah. Jadi untuk kawan-kawan per hari ini yang belum terjebak dengan aplikasi pinjaman uang online, maka beruntunglah kalian, karena kalian tidak harus pusing ya dengan tagihan-tagihan yang harus dibayarkan. Jadi aku tidak menyarankan kalian untuk menggunakan aplikasi pinjaman uang online, apalagi yang masih legal. Walaupun sebenarnya legal dan ilegal itu hampir sama ya. Kalau kalian masih punya solusi lain, kalian masih punya pilihan lain, jangan sampai minjol deh. Karena di sini kita udah nunjukin ya, ini bukan hasil screenshot, dan kalian bisa melihat langsung ini berapa biaya denda keterlambatannya dan berapa pula biaya penagihannya dan lain sebagainya. Kalian juga bisa melihat tadi di aplikasi KTA Kilat. Sekarang kita pengen masuk lagi di aplikasi yang lain ya. Kita pengen nunjukin dulu ke kalian itu di aplikasi tadi itu apa ya,
Itu tadi ada di bantu saku. Sekarang kita pengen masuk ke aplikasi solusi kita. Jadi di sini juga nanti kalian bisa melihat ya berapa biaya yang harus ditambahkan ya. Dan di sini jumlah pinjaman pokok kita itu 1.400.000 dengan durasi pinjamannya 30 hari. Dan waktu pembayarannya itu kemarin di tanggal 25 Februari dan sekarang sudah di bulan April, dan jumlah pembayarannya itu menjadi Rp2.916.060. Dan kita pengen nunjukin ke kalian ya tentang rincian biayanya sampai dengan sebesar ini, apa aja sih yang harus dibayarkan ya sehingga sampai sebesar ini. Di situ kalian bisa melihat ya. Jumlah pinjamannya itu 1.400.000 dan bunganya Rp249.060. Dan di sini diletakkan bunga penalti itu sebesar Rp1.267.000. Cukup mahal. Jadi di antara 3 aplikasi ini bunganya sudah di atasan Rp1.000.000. Kita mau cari uang kemana uang sebanyak itu, apalagi di masa-masa sulit seperti ini ya. Jadi aku pengen ngingatin, kalau kalian minjol tuh, kalau seandainya kalian memang belum punya dana talangan, kalian jangan lagi gali lubang tutup lubang. Stop, jangan lagi menambah masalah-masalah baru ya. Yang sudah ada aja saat ini kita tuh udah pusing banget ya gimana cara menyelesaikannya. Tapi jangan takut, jangan khawatir, dan jangan panik ya. Kalian harus tetap bisa berpikir positif dan jangan melakukan tindakan-tindakan yang mungkin bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Itu untuk di aplikasi solusi kita. Dan kita pengen nunjukin ke kalian itu di aplikasi yang terakhir ada di Rupiah Cepat. Jadi nanti di sini kalian juga bisa melihat ya, untuk di aplikasi Rupiah Cepat ini kita udah keterlambatan selama 453 hari. Dan untuk di aplikasi Rupiah Cepat ini kita masih cukup apresiasi. Kenapa seperti itu? Karena mereka masih taat tunduk patuh pada peraturan OJK. Jadi OJK udah bilang ya, untuk teman-teman yang hari ini telat bayar atau mungkin gagal bayar, itu jumlah bunganya tidak boleh melebihi dari jumlah pinjaman pokok. Jadi kalau seandainya hari ini kalian pinjam uangnya itu 1 juta, dengan ditambahkannya biaya penagihan, ditambahkannya biaya denda, bunga dan lain sebagainya, itu nggak boleh lebih dari 1 juta. Jadi nanti totalnya paling banyak itu harus 2 juta. Jadi kalau seandainya lebih dari 2 juta itu bagaimana? Yaitu sudah tidak taat dan tidak patuh lagi ya pada peraturan OJK. Bahkan kalian nanti juga bisa searching di Google ya, bahwasannya untuk kawan-kawan yang mungkin sudah 90 hari telat bayar atau gagal bayar itu mereka bilang udah nggak boleh ditagih lagi. Walaupun pada kenyataannya di lapangan realitanya itu mereka tetap melakukan penagihan. Jadi apa resikonya ketika kalian telat membayar atau mungkin gagal bayar lebih dari 3 bulan? OJK udah bilang ketika kawan-kawan nanti itu telat bayar atau gagal bayar lebih dari 90 hari, maka resikonya untuk yang sudah terdaftar di OJK, yang sudah legal, maka kita akan dihubungkan ke slik OJK. Maka kita akan terancam blacklist di OJK. Ya itu aja sih jadinya. Dan untuk sepengalaman kita untuk di aplikasi Rupiah Cepat ini, mereka itu belum ada yang datang ke rumah debt kolektornya, dan mereka masih cukup ini ya, cukup bagus lah. Walaupun aplikasi ini sebenarnya ya kalian bisa melihat di situ total dendanya itu Rp334.461. Itu total dendanya udah cukup bagus lah. Artinya kemarin itu pinjaman kita Rp433.963 dan di sini kita dikenakan total dendanya Rp334.461. Dan di sini kalian bisa melihat ya, situ udah termasuk dendanya itu 334.000 dan tanggal pengembalian itu kemarin di tanggal 25 bulan 1 tahun 2020. Dan hari ini itu udah di tahun 2021 di bulan 4. Jadi untuk kalian yang hari ini masih kebingungan ya, masih panik, masih ketakutan ya, jangan terbawa suasana ya. Jangan baper lagi ya. Jangan bawa-bawa perasaan ya ketika kalian memang sedang mengalami kesusahan seperti ini. Ya memang cobaannya itu lebih banyak ya ketimbang kita sedang punya uang. Kalau sedang punya uang itu cobaannya paling ya buat yang mengarah ke setan-setanan lah. Kalau yang udah lagi susah seperti ini ya jelas kita sedang banyak lah menghadapi masalah-masalah. Jadi jangan panik, jangan melakukan tindakan-tindakan yang negatif ya. Mungkin beberapa informasi ini bisa menjadi referensi kalian supaya nanti kalian jangan lagi melakukan tindakan-tindakan yang mungkin bisa menambah masalah baru lah. Untuk kawan-kawan yang sudah terjebak itu jangan gali lubang tutup lubang lagi. Udah stop deh, kita pengen mulai dari nol dan
kita tanamkan di dalam hati kita pengen menyelesaikan masalah ini ya, dan kita berjanji untuk lebih serius lagi nyari uang ya, serius lagi buat keluarga, buat pekerjaan, supaya nanti kita bisa mendapatkan keberkahan dan kita punya uang untuk melakukan pelunasan. Oke, jadi mungkin itu dulu ya yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Buat kalian tetap semangat ya, yang penting terus bekerja, terus berkarya, mudah-mudahan pintu-pintu rezeki itu akan kembali terbuka. Oke, jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.